kita semua. Come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Puji Tuhan, shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang ada di sini, shalom. Shalom yang ada di rumah. Haleluya, puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali di bulan Maret awal minggu pertama. Kita yakin dan percaya tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan tetap menyertai kita waktu di masa pandemi. Amin. Seberapa yang hadir di tempat ini, saya yakin dan percaya kita memiliki kerinduan. Begitu juga yang di rumah, kita memiliki kerinduan, kita menyatukan hati dan pujian kita kepada Tuhan. Biarlah ibadah 1 jam ke depan ini menjadi begitu berarti bagi Tuhan dan bagi kita semua. Amin. Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, di awal minggu pertama di bulan Maret ini, kami bersyukur berterima kasih buat penyertaan-Mu. Kami masih diberikan kesehatan, kami diberi nafas yang baru Tuhan. Itu semuanya karena anugerah-Mu bagi kami. Dan sebagai bukti cinta kasih kami kepadamu Tuhan, kami ingin mempersembahkan lewat puji-pujian, lewat hidup kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik-Mu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Setiap roh yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, yang membuat kami tidak konsentrasi, yang membuat kami malas-malasan, ogah-ogahan untuk memuji Tuhan, saat ini kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, jamah hati dan pikiran kami, terlebih ruangan ini, terlebih di tempat rumah kami masing-masing yang menonton secara live streaming Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami siap memuji, memuliakan Tuhan hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan. Ketika kita masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan, berarti hati kita harus kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita minta pengampunan dari Tuhan, agar Tuhan melayakkan kita masuk dalam ruang-Nya Maha Kudus. Kita mau menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami masuk Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
Tuhan
Tuhan. Engkaulah yang kudus bagi kami, Engkaulah yang suci, dan kami adalah anak-anak yang suci di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang pertata dalam setiap ujian kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang memperoleh masalah Tuhan, Engkau berikan jalan keluar bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan suara-suara bagi Tuhan, amin. Haleluya. Kayaknya kurang kenceng ya. Tadi saya dengar suaranya cuma sekitar 10 orang, padahal kita di sini 1000 loh. Amin. Boleh suara-suara bagi Tuhan, haleluya. Sekali lagi haleluya. Yes, Tuhan yang memberikan ke kita kegirangan. Katakan puji ini sama-sama. Bersukacita di dalam Tuhan, amin. Dia yang memberikan kegirangan bagi kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tetap Allah bagi kami Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, walau bumi bergoncang Tuhan, membuat iman kami goyah Tuhan, tapi mau kami katakan Tuhan, seperti Ayub, dia mendapat cobaan yang begitu berat, tapi dia mengatakan,
Aku tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup. Biarlah kita merenung akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari-hari ini. Tuhan, ini hidup kami. Kami mau katakan Tuhan Yesus kita semua. Terima kasih Tuhan. Naikkan puji bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
firman kami mengatakan bahwa Engkau adalah tetap Allah kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun orang melihat kesulitan kami dan mereka melewati begitu saja, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya, dan Tuhan akan menolong kami melalui orang-orang yang Tuhan pilih untuk mengangkat kami. Kami bersyukur sepanjang minggu yang boleh kami lalui, Tuhan boleh menyertai kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh karena perlindungan daripada Engkau, Tuhan. Kami mohon ampun kalau selama ini banyak hal yang tidak berkenan kami lakukan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan sucikan, kuduskan kami semua. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami meninggalkan masa lalu kami yang buruk di hadapan Engkau, Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami rindu untuk mendapat pemulihan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih saatnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Kuasa iblis yang mau mengganggu pikiran kami, kuasa-kuasa virus yang mau mengganggu tubuh jasmani kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut perjamuan kudus juga pada pagi hari ini. Biarlah tubuh jasmani, tubuh rohani kami dipulihkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Jemaat silakan duduk. Puji Tuhan, ada beberapa jemaat yang mungkin sudah setahun tidak ketemu. Kita beribadah baru beberapa kali. Kami bersyukur kita bisa bertatap muka. Biasanya bertatap maya melalui YouTube. Ya, tapi pagi hari ini senang bisa berjumpa dengan jemaat yang kita bertemu secara luring pada pagi hari ini dalam ibadah minggu pertama di bulan Maret, sekaligus perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dengan kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema sesuai tema dari Sinode GBI, adalah tentang murah hati. Ya, tema tentang murah hati. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Ya, terdapat dalam Lukas 10 ayat 29 hingga ayat yang ke-31. Ya, yang sudah menemukan katakan amin. Yang belum menemukan katakan haleluya. Haleluya lebih banyak. Amin. Ya, kita akan membaca ayat ini. Ya, jemaat, kita menghormati ayat firman Tuhan. Mari kita akan baca ayat ini sambil berdiri. Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Ya, yang belum menemukan bisa lihat di slide yang ada. Perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang membaca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan gunung yang besar-besar, tetapi yang suka memukulnya yang sudah itu pergi meninggalkan setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai, mengangkat sendiri, lalu membawa ke tempat pemakaman dan merawatnya.
Keesokan hari ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ini menurut kepadamu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh dalam tangan menyembah itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergi dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Jemaat kekasih dalam Tuhan, sekilas kita melihat isi daripada perikop ini adalah ada seorang yang dari Yerusalem ke Yeriko, ya, dan harusnya ada orang yang menolong. Tetapi ketiga orang yang lewat di situ, hanya satu orang yang menolong, dan itu pun orang yang terakhir. Dari perikop ini kita akan pelajari tentang kehidupan, karakter daripada seseorang yang mengaku dia ahli Taurat. Yang kedua, orang yang mengaku dia adalah orang imam. Dan yang ketiga adalah mengaku dia adalah seorang Lewi. Dan yang keempat adalah mengaku dia adalah seorang Samaria. Inilah 4 karakter yang kita bisa lihat, mana yang memiliki karakter Kristus, yang memiliki kemurahan hati. Dan mungkin kita di antara kita ini memiliki karakter-karakter seperti itu. Apakah kita berposisi sebagai seorang ahli Taurat, atau kita berposisi sebagai seorang imam, atau kita berposisi sebagai orang Lewi, atau kita berposisi sebagai seorang Samaria. Bapak Ibu yang kekasih, ahli Taurat ini adalah orang-orang yang menyusun, mempelajari tentang kitab Musa atau hukum Musa, yang mereka mempelajari tapi mereka ingin mencoba Yesus. Tetapi berbeda dengan imam. Imam itu adalah jabatan yang paling tinggi di agama Yahudi pada zaman itu, dan oleh sebab itu mereka disebut imam besar. Orang-orang yang pilihan daripada Tuhan. Sedangkan Lewi ini adalah bagian daripada beberapa suku yang ada di Israel, dan Lewi ini merupakan suku khusus yang dipilih Tuhan di antara bangsa Israel. Berbeda dengan orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ini orang yang sangat dibenci. Karena apa? Mereka tidak mau mengikuti apa maunya daripada orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jemaat kekasih dalam Tuhan, terlepas daripada karakter-karakter mereka, tetapi kita mau belajar. Bukan sekedar kemurahan hati, tetapi kita mau belajar ketika kita dalam kesulitan, Tuhan pasti menolong kita dengan cara Tuhan, seperti terjadi kepada seorang yang jatuh ke tangan penyamun dan dipukulin, bahkan diambil hartanya. Mungkin kita sedang mengalami hal yang demikian. Tetapi pada saat ini kita mau belajar tentang bagaimana hidup dengan murah hati, dan kita mau belajar tentang 3 karakter orang-orang tersebut yang hanya melihat dan melewatinya, tetapi orang Samaria ini memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati mungkin kita diperhadapkan ketika kita di lampu merah, ada pengemis, ada penodong. Apakah kita menunjukkan kemurahan hati? Kita memberi karena terpaksa. Ya, kita memberi karena terpaksa. Apakah kita memberi karena terpaksa, atau karena memang kita diberikan Tuhan kasih karunia untuk memiliki belas kasihan? Tanpa diminta, kita pun langsung memberi. Tetapi kadang-kala banyak pengemis yang di pinggir jalan, mereka menjadikan itu sebagai profesi. Bahkan dalam satu artikel di detik.com, ada seorang pengemis, ternyata dia omsetnya sebulan bisa beberapa puluhan juta. Dan oleh sebab itu ditangkap, masuk ke ruang di departemen sosial, direhabilitasi, dan ternyata itu hanya sebagai profesi. Oleh sebab itu jemaat kekasih Tuhan, kemurahan hati yang bisa muncul dalam kehidupan kita adalah ketika saya dan saudara telah mengalami kasih karunia. Maka dengan kita memberi, dengan kita bermurah hati, maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita hal-hal mana yang kita bisa melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan ataupun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang yang memberi sedekah, banyak orang yang membawa persembahan di gereja sebagai bentuk bahwa dia bermurah hati, dia perhatian terhadap gereja. Tetapi apakah pemberian itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Banyak orang yang berlimpah harta, dia memberi buat pelayanan gereja. Gereja tidak bisa menolak, menerima, tetapi kembali kepada orang yang memberi. Apakah pada saat dia memberi itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak?
Oleh sebab itu, jemaat kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar ya dalam perenungan firman Tuhan. Prinsip apa sajakah yang bisa kita pelajari dari teladan dari ketiga orang tersebut? Jadi prinsip-prinsip apa yang kita bisa lihat di dalam hal kemurahan hati yang ada dalam diri kita? Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah memberi tanpa membedakan. Memberi tanpa membedakan. Lukas 10 ayat 33 berkata, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria ini berbeda dengan orang Lewi dan imam. Ketika mereka melihat, ya, tidak ada muncul apa yang disebut dengan tergerak hati. Ketika mereka melihat orang yang sedang terpapar karena dirampok dan dianiaya, orang melewati begitu saja. Begitu juga dengan orang Lewi. Mereka melewati begitu saja. Tetapi berbeda dengan hati daripada seorang Samaria. Dia menolong tanpa membedakan. Kenapa saya katakan dia menolong tanpa membedakan? Karena orang Samaria ini dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ketika saudara sedang dibenci oleh orang lain, oleh suku lain, oleh etnis lain, apakah ada hati untuk menolong ketika kita melihat orang itu sedang dalam kesulitan? Tetapi ya, orang Samaria ini dia menolong tanpa membedakan, melihat latar belakang. Ya, mungkin kalau bagi diri kita akan bertanya, kamu orang Yahudi atau bukan? Mungkin ketika dia mengaku dia orang Yahudi, pasti orang Samaria itu sudah pergi. Tetapi hati daripada orang Samaria ini dia tidak mau tahu. Anda dari Yahudi atau bukan Yahudi, saya tetap menolong. Karena orang Samaria ini telah menerima belas kasihan daripada Tuhan. Saya percaya ketika jemaat dan saya telah memiliki belas kasihan, kasih karunia daripada Tuhan, maka apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kita akan tetap lakukan. Kalau kita telah memiliki kasih karunia, kalau kita telah merasakan pertolongan daripada Tuhan, maka saya percaya belas kasihan, kemurahan hati kita akan lakukan tanpa kita bertanya, kamu dari gereja mana? Kamu berasal dari mana? Itu akan kita lakukan. Berapa sering dalam hidup kita bertentangan, kalau saya memberi apa yang saya dapat dari dia. Tetapi orang Samaria ini, dia tidak membedakan apakah orang Yahudi atau bukan orang Yahudi. Inilah hati yang dimiliki oleh orang Samaria yang harus kita miliki juga. Supaya ketika kita menolong, ketika kita melakukan sesuatu, maka kita tanpa membedakan. Karena apa? Kalau kita sudah hidup ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka pasti kita akan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada satu statement yang berkata, orang yang melayani Tuhan, belum tentu orang itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pasti dia akan melayani Tuhan. Ya, bukan setiap orang yang berjemaat, ya boleh dikatakan sudah taat firman Tuhan. Tetapi orang yang taat kepada firman Tuhan, pasti dia akan hidup berjemaat. Oleh sebab itu jemaat yang Islam Tuhan, itu yang kita bisa lihat. Ya, belajar tentang kebenaran belum tentu hidup dalam kebenaran. Contohnya ahli Taurat, mereka yang menyusut kitab Taurat, mereka yang mempelajari tentang kebenaran hukum Taurat, tetapi mereka juga yang mencobai Yesus tentang hukum Taurat. Itu di ayat-ayat yang pertama. Ya, ahli Taurat itu mencobai Yesus. Katanya, guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini kan mencobai Yesus. Dan Yesus katakan, apa yang kamu tahu tentang hukum Taurat yang kamu baca? Orang itu menjawab, Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ya, terjadi percakapan, terjadi adu debat, boleh dikatakan. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, buatlah demikian. Tetapi ahli Taurat masih bertanya, siapakah sesamaku manusia? Baru Yesus memberikan perumpamaan tentang di ayat yang ke-30. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Itulah yang dimaksudkan Yesus. Dia berkasih dalam Tuhan, kadang-kala ya, ahli Taurat ini sudah belajar, bahkan menyusun kitab hukum Taurat, tapi mereka juga tidak mengerti tentang kebenaran apa yang mereka susun.
Saya percaya jemaat yang ada pada saat ini akan mengerti tentang hidup karena kasih karunia Tuhan. Memberi tanpa membedakan. Tentu lebih mudah bagi kita bermurah hati, ya, kepada keluarga, teman, atau orang-orang yang ada dalam satu kelompok kita atau komunitas kita. Namun jelas berbeda rasanya ketika dimana untuk bermurah hati kepada orang yang tidak kita kenal atau berbeda dengan kita. Itulah yang ditunjukkan oleh orang Samaria. Orang Samaria ini dibenci oleh orang Yahudi, tetapi dia menolong tanpa bertanya, kamu berasal dari mana? Kalau gitu, biarlah kita memiliki kemurahan hati. Ya, hidup berjemaat, hidup melayani tanpa membeda-bedakan, menolong tanpa membedakan. Ya, namun orang Samaria ini tergerak bukan karena kesamaan, tetapi karena belas kasih. Ya, seandainya orang yang jatuh ke tangan penyamun ini, ya, bersama-sama dengan sama-sama berasal dari Samaria, pasti dia sudah tolong duluan. Tetapi orang Samaria tidak berdiri, dia tanya, kamu berasal dari Samaria atau kamu orang Yahudi atau bukan? Dia tidak bertanya, tetapi dia langsung melakukan pertolongan dengan belas kasih. Dan orang yang jatuh ke tangan penyamun ini, saya percaya, sekalipun itu sebagai suatu perumpamaan yang Yesus katakan, saya percaya, sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita mengalami masalah, mengalami depresi, maka Tuhan akan menolong kita melalui orang-orang yang lain yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan percayakan, yang kita tidak kenal. Oleh sebab itu, jemaat kasih dalam Tuhan, sekalipun Bapak Ibu sedang mengalami masalah, saya percaya ada malaikat Tuhan yang akan menolong kita. Yang mungkin tidak pernah kita duga, mungkin dia musuh kita, mungkin kita tidak pernah duga, mungkin orang itu sedang membenci kita, tetapi dia akan menolong kita. Cara Tuhan adalah berbeda, akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kita bisa lihat adalah, caranya adalah apa? Bagaimana caranya agar tidak membeda-bedakan saat kita menolong orang lain? Ya, kita harus merasakan kasih karunia Tuhan. Sepanjang kita belum hidup di dalam merasakan kasih karunia Tuhan, dan sepanjang kita tidak mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka akan sulit kita akan bermurah hati. Akan sulit untuk kita bermurah hati kepada orang lain, dan akan sulit juga untuk kita hidup berjemaat dan melayani Tuhan sepanjang kita masih beradu debat, beradu argumentasi dengan Tuhan seperti ahli-ahli Taurat itu, mencari celah apa yang bisa ahli Taurat itu temukan terhadap setiap perkataan Tuhan. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, menolong, memberi, melayani itu kita tidak bisa ukur dengan logika, tetapi kita bisa perhitungkan dengan iman ketika Tuhan mengatakan pergi dan melayani, pergi dan berjemaat, pergi dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Adalah kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah memberi tanpa hitungan. Di ayat 34 berkata, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Cuma kekasih dalam Tuhan, hati daripada orang Samaria ini sungguh sangat mulia. Dia menolong tanpa membedakan, bahkan dia menolong tanpa ada hitungan. Apa yang dia lakukan? Ia pergi lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Tentu kita bisa membayangkan berapa harga minyak dan anggur itu pada saat itu. Mungkin anggur itu akan dibawa oleh orang Samaria ke rumah untuk dia ada kebutuhan. Tetapi orang Samaria ini adalah memberi tanpa hitung-hitungan. Teman kasih dalam Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan saya, kalau saya lakukan ini, hitungan secara matematis keuangan tidak cukup. Kadang-kadang lihat saldo, wah ini nggak cukup.
saya harus ada kebutuhan lain yang merupakan bagian daripada social cost yang sangat tinggi, yang tanpa diduga mau tidak mau harus lakukan. Tetapi hitung-hitungan matematika rasanya tidak mungkin. Tetapi saya hanya melakukan bagian saya sebagai gembala khususnya, ya, ataupun melakukan bagian saya sebagai bagian dalam tanggung jawab saya, mau tidak mau saya harus lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, justru Tuhan menolong kadang-kala di detik-detik terakhir. Tuhan cukupkan apa yang saya butuhkan. Sekalipun secara matematika saya mengatakan Tuhan ini tidak memungkinkan, tetapi karena saya harus lakukan sebagai gembala, saya harus lakukan sebagai orang yang beriman dan telah mengalami kasih karunia, mau tidak mau saya harus lakukan. Dan ada berkat di balik semuanya itu, tanpa hitung-hitungan. Ketika kita memberi, dan Tuhan menyuruh di dalam hati nurani kita, kalau kita memberi, berilah. Ya, tanpa ada hitung-hitungan, kalau itu Tuhan berbicara dalam diri kita. Kepekaan mendengarkan suara Tuhan adalah tergantung kepekaan kita menyalami firman Tuhan itu pada saat kita renungkan itu siang dan malam. Ketika kita tidak pernah menyalami firman Tuhan, maka akan sulit untuk kita melakukan ini. Seperti orang Samaria dan seperti yang saya alami. Ya, kalau kita tidak dibungkus dengan firman Tuhan, saya percaya mungkin akan sulit Bapak Ibu akan lakukan. Ketika kita banyak hitung-hitungan untuk melayani Tuhan, saya percaya akan sulit untuk kita melakukan memberi yang terbaik ketika kita melayani Tuhan. Karena apa? Terlalu banyak hitung-hitungan, waktu, tenaga, dan sebagainya. Itulah yang membuat kita banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Berbeda dengan orang Samaria, dia bukan sekedar menolong, tetapi dia menolong secara totalitas. Jadi orang Samaria ini menolong secara totalitas, bukan menolong pada saat kejadian, tetapi dia menolong pasca kejadian. Apa yang dia lakukan? Ia membalut luka-luka, bahkan menyiraminya dengan minyak, kemudian menaiki orang itu ke atas keledai tanggungannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan. Bapak Ibu yang kita lihat, pasca daripada orang ini menolong, lebih banyak manfaatnya setelah dia menolong. Dia bukan sekedar menolong, tapi dia membawa ke suatu tempat penginapan agar ada yang merawatnya. Orang Samaria bukan hanya menaruh belas kasihan, tetapi dia memberikan perhatian, waktu, dan hartanya. Bapak Ibu yang terkasih, ya, ada 3 hal yang dilakukan oleh orang Samaria. Yang pertama, dia memberikan perhatian, memberikan waktu, dan memberikan harta. Pada saat kejadian, dia memberikan perhatian. Pada saat pasca kejadian, dia harus menyiapkan waktu untuk menyirami dengan minyak dan anggur. Memberikan waktu untuk mengantar ke tempat penginapan, dan tentu hartanya dia berikan. Ini yang kita lihat. Ya, ketika kita hidup berjemaat, tentu 3 hal ini kita alami. Perhatian, waktu, harta yang kita berikan ketika melayani Tuhan. Dan ini yang kita alami. Ujian iman kita justru terjadi di saat-saat kita sulit. Ujian iman kita justru terjadi pada saat-saat kita sedang kondisi pandemik semacam ini. Saya percaya hampir semua kita, pada saat awal bulan Maret atau Februari, masa pandemi ini mulai viral, maka kita semua mulai tergoncang iman kita. Tetapi disitulah Tuhan akan menguji iman kita apakah masih kuat menghadapi masa-masa seperti ini. Dan oleh sebab itu, puji Tuhan, ternyata kita bisa lalui. Sudah hampir setahun masa pandemi ini kita lalui. Dan ternyata tubuh kita masih diberikan sehat oleh Tuhan, tanpa ada yang terpapar COVID-19. Ya, saya berdoa dan berharap tidak ada satu jemaat pun yang saya dapat info terpapar COVID-19. Justru saya senang kalau semua jemaat sudah melewati masa rapid, sudah melewati masa vaksinasi. Dan puji Tuhan, beberapa jemaat yang ada di tempat ini sudah divaksinasi. Dan puji Tuhan, saya pun sudah divaksin. Dan ada yang akan divaksin besok.
Dan biarlah semua jemaat akan mengalami vaksinasi sesuai dengan program pemerintah untuk kekebalan tubuh kita. Jemaat terkasih dalam Tuhan, itulah pertolongan Tuhan. Ya, saya bersyukur. Ya, kalau saya sudah duluan divaksin, hamba Tuhan yang lain dulu mungkin tidak memperhatikan dan lain sebagainya. Dari ketiga hal tersebut, ya, manakah yang sulit untuk Anda berikan bagi orang yang membutuhkan? Maukah Anda belajar untuk lebih rela memberikan hal tersebut? Apa yang sulit bagi kita? Mungkin orang berkata harta, mungkin orang berkata waktu, mungkin orang berkata perhatian. Ya, tentu di masa COVID-19 ini ada plus minusnya yang kita alami. Tapi saya percaya dari situlah Tuhan akan menuntut, membimbing kita semua. Yang ketiga atau yang terakhir adalah orang yang memiliki kemurahan hati adalah memberi tanpa pamrih. Ya. Lukas 10 ayat 35 berkata, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ketika orang Samaria menitipkan orang yang mengalami masalah, merawatnya di penginapan, apa yang dia katakan? Dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikan waktu akan aku datang kembali. Saudara, betapa tulus dan mulianya hati orang Samaria. Sudah menolong, sudah membawa ke tempat penginapan, sudah memberikan merawat dengan minyak dan anggur, sudah menitipkan ke penginapan dan titipkan uang. Dan apabila lebih, maka dia akan mengganti. Bapak Ibu yang kekasih, ketika saya membaca ayat ini sangat kaget. Betapa totalitasnya orang Samaria itu menyatakan kemurahan hati kepada orang yang dia tidak kenal. Dan itulah yang harus kita berikan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Maka kita memberikan totalitas kita kepada Tuhan tanpa pamrih. Orang yang memberi dengan mengharapkan imbalan seringkali tidak bisa memberi dengan sukacita. Saudara, kalau kita memberi ya dengan mengharapkan imbalan, sangat sulit kita akan bisa menerima sukacita yang adalah ngedumel. Karena itu di dalam pemikiran selalu ada neraca untung dan rugi. Dalam hidup berjemaat, dalam hidup bergereja, dalam hidup melayani, seringkali neraca rugi laba ini selalu terlintas dalam pikiran kita. Ya, padahal Tuhan ingin memberi dengan hati yang bersukacita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dari hari ini untuk bisa menghidupi gaya hidup mengasihi lewat memberi dengan murah hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan lebih dahulu memberi dirinya secara totalitas melalui anak yang tunggal di kayu salib. Ya, menyerahkan secara totalitas. Yesus mati di kayu salib. Itulah bentuk totalitasnya daripada Tuhan, tanpa memperhitungkan untung ruginya. Dan itu adalah untuk keselamatan kita. Dan sebab itu, kematian Kristus di kayu salib itulah harga yang sudah Tuhan bayar, dan kita sudah dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib. Itu bukan sekedar kemurahan hati daripada Tuhan, tetapi itu adalah totalitas. Yesus menyerahkan dirinya, mati di kayu salib, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, yang akan kita rayakan dalam bentuk Jumat Agung dan Paskah pada minggu yang akan datang, pada bulan depan. Sekaligus di dalam Paskah itu kita ada acara penyerahan anak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang anaknya balita yang belum diserahkan, nanti pada saat Paskah 2021 kita ada acara penyerahan anak. Dan biarlah kita juga menyerahkan hidup kita secara totalitas. Oleh sebab itu, bagian terakhir yang mau saya katakan, apa yang terbesit dalam pemikiran Anda di dalam memberi sesuatu buat orang lain? Apakah masih mengharapkan imbalan? Atau ketika kita melayani Tuhan, kita masih mengharapkan imbalan?
Oleh sebab itu bagian terakhir saya mengatakan, gaya hidup memberi bermurah hati memang sulit pada awalnya. Namun setelah kita memulai melakukannya semakin hari, gaya hidup ini akan semakin mudah. Karena itu lakukanlah mulai sekarang. Bermurah hati bukan sekedar memberi dalam bentuk uang, tetapi bagaimana kita memberikan perhatian, memberikan waktu dan tenaga ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dari sisi ini, pagi ini kita belajar tentang memberi. Tapi dari sisi yang lain kita belajar dari orang Samaria yang menolong orang yang sedang mengalami masalah. Saya percaya ketika kita sedang ada masalah, maka Tuhan akan menolong kita dengan cara Tuhan. Mungkin orang yang tidak kita kenal, dia menolong kita. Mungkin cara Tuhan dengan malaikat-malaikat Tuhan akan menolong kita ketika kita sedang mengalami kesulitan. Itu dari sisi orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Sebab itu ketika kita sedang ada masalah, biarlah kita menjadi pusat perhatiannya Tuhan. Dan kita berdoa, biarlah Tuhan menolong kita dengan cara Tuhan sendiri. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus sebagai bentuk totalitas kemurahan Tuhan untuk keselamatan kita yang pagi hari ini. Kita akan menerima perjamuan kudus. Pada saat ini kami mengundang tim pelayan menyiapkan hati, dan kita akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup sampai saat ini. Karena salib-Mu Tuhan, kami menang Bapa. Bermurah hati kepada umat manusia, tetapi Engkau telah berkorban waktu, tenaga, harta dengan menyerahkan anakmu yang tunggal di Kristus mati di kayu salib. Itulah bentuk kemurahan hati secara totalitas. Engkau taat sampai mati di kayu salib, dan oleh sebab itu Tuhan, ini menampar kehidupan rohani kami agar kami memiliki totalitas di dalam hidup bermurah hati, di dalam hidup melayani Engkau, di dalam hidup berjemaat, dan di dalam hidup untuk memberikan perhatian kepada orang lain ketika sedang mengalami masalah kesusahan. Dan biarlah kami menjadi bagian daripada gaya hidup seperti orang Samaria. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mengingat kematian Kristus di kayu salib melalui perjamuan kudus. Haleluya Tuhan. Biarlah sebentar ketika kami makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus, itu tandanya kami siap untuk memberitakan Kristus sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Kami mengangkat tangan kami dan memberkati roti dan anggur pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bila roti dan anggur pada pagi hari ini akan mengingatkan kami tentang kematian Kristus, di mana kami telah dibayar lunas oleh kayu salib. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Ketika kami makan dan minum, itu menandakan bahwa kami siap untuk menderita, siap mengiring Engkau sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya, haleluya,
Amin. Sambil pujian ini dinyanyikan, silakan jemaat berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Siap menerima perjamuan kudus. Hati yang murah, hati kepada orang lain, memiliki kemurahan hati untuk dipanggil melayani Tuhan dan tetap hidup setia, hidup berjemaat. Haleluya. Bapa di surga, Engkau mendengar doa kami. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Perhatikan roti yang ada di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Berbaca untuk pengampunan dosa saudara dan saya, karena itu mari kita mengangkat tinggi sambil mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya dan mengingat akan aku. Mari kita makan roti ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Perhatikan cawan anggur perjamuan kudus yang ada di tangan kita melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita mengangkat tinggi dan mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Cawan inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus.
kita nyatakan syukur kepada Tuhan. Bahwa kita siap untuk menderita, siap mengiring Tuhan sampai kedatangan Dia yang kedua kali. Haleluya Tuhan. Tuhan yang lebih dahulu bermurah hati kepada kami, rela mati, bahkan sampai saat mati di kayu salib. Itulah bentuk keteladanan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan kami belajar tentang kehidupan orang Samaria yang bermurah hati. Biarlah gaya hidup rohani yang dimiliki oleh orang yang Samaria ini dapat kami miliki dalam hidup kami. Ketika kami terus taat membaca dan merenungkan firman Tuhan, itulah yang mendewasakan kami agar kami memiliki gaya hidup seperti ini, Tuhan. Terima kasih, ampuni kami kalau kami masih berat untuk melakukan itu. Tetapi ketika kami berserah dan minta pertolongan daripada Tuhan, maka kami bisa hidup murah hati, terus memberikan perhatian dan waktu untuk kami beribadah, baik ibadah secara online maupun ibadah secara offline. Bahkan ketika kami memberi hati, waktu, tenaga kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Semua kita yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua diberkati, amin. Kita mau menjadi seorang Samaria yang murah hati, baik hati, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga, terlebih harta kita buat Tuhan, amin. Haleluya. Kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, persepuluhan atau ucapan syukur. Bagi yang di rumah boleh mempersiapkannya lewat mentransfer nanti di rekening gereja kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk sebelum memberikan persembahan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih
buat pagi yang indah, kebenaran firman-Mu yang menegur kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi seorang Samaria yang murah hati di hadapan-Mu Tuhan, memberikan hidup kami seutuhnya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Karena Engkau telah memberi dulu Tuhan hidup-Mu untuk mengorbankan nyawa-Mu Tuhan, menebus dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Nya kami akan memberikan persembahan kami, persepuluhan, ucapan syukur kami, apapun bentuk persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami memberikannya dengan penuh sukacita dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikannya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Nanti kalau maju ke depan untuk memberikan persembahan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, silakan. Tiada terukur besar kasih Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjangkan dunia berlebih jauh tinggi mengatasi langit. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saatnya untuk pengumuman. Ya, untuk pengumuman seperti biasa, setiap hari Jumat jam 7 malam jangan lupa Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa bersama. Ya, kita meluangkan waktu kita ya untuk bersatu hati lewat virtual. Ya, itu saja.
Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua bangkit berdiri kembali. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Segala perkara kami dapat tampung di dalam Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya setia bagi kami. Kami berada sampai saat ini, kami sudah karena anugerah Tuhan yang terus melimpah di tengah-tengah hidup kami. Kami Tuhan kadang tidak setia, tetapi Engkau Allah yang setia. Rencanamu tidak pernah gagal di dalam setiap apapun yang Engkau ucapkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap Tuhan yang pagi hari ini boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau ya Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami sungguh berkat yang sama telah Engkau berikan bagi kami. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan pagi hari ini. Itulah ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini. Engkau berkati berkali lipat Tuhan melalui setiap apapun yang mereka Tuhan punya Tuhan, dalam permainan musik mereka Tuhan, bahkan juga dalam suara mereka, bahkan apapun yang sudah mereka berikan. Kami sungguh percaya kita semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Khusus untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah melayani Tuhan, bila Engkau pengurapan khusus Engkau berikan pada hamba-Mu dalam setiap apapun visi dan misi, tugas tanggung jawab besar yang sudah Engkau percayakan. Biarlah Engkau Allah yang memberikan hikmat marifat. Kami bersyukur Tuhan menyerahkan juga Tuhan setiap jemaat Tuhan yang pagi hari ini boleh bersama-sama. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap jemaat Tuhan. Apapun persoalan yang mereka hadapi, apapun tantangan yang mereka hadapi, kami sungguh percaya di dalam Tuhan semuanya itu Engkau berikan jawaban. Engkaulah Allah yang menyembuhkan sakit penyakit. Engkau telah berperkara atas setiap apapun yang mereka hadapi. Kami percayakan Tuhan, Dia Engkau Allah menolong setiap mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami tempat ini. Kalau kami boleh melewati setahun Tuhan selama pandemi ini di dalam sehat, bahkan di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Kami sungguh percayakan Engkau Allah terus memberkati mereka. Engkau Allah terus memberkati kami jemaat Tuhan tempat ini, bahkan semua tim pengembalaan, mulai dari Bapak Gembala Tuhan, bahkan juga semua staf pengembalaan, para pelayan Tuhan, untuk keluarga, bahkan juga kaum ibu, kaum bapak Tuhan, bahkan juga untuk pemuda, remaja, sekolah minggu. Kami sungguh percayakan ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Kau Allah menolong, memimpin, memberkati setiap kami, supaya kami boleh Tuhan, boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan murah hati di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk saat ini, dalam masa-masa pandemi saat ini,
Bila pertolongan Tuhan, pelindungan Tuhan terus terjalin, akan terjaga di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari presiden dan semua jajaran. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, pelindungan, roh takwakan Tuhan atas setiap apapun keputusan yang mereka ambil Tuhan, supaya untuk semuanya itu kesejahteraan, bahkan pelindungan daripada bangsa kami. Lebih saat ini Tuhan, untuk saat ini program untuk vaksinasi, bila Tuhan memberkati, supaya apa yang kami rindukan Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan boleh berjalan seperti sedia kala Tuhan, yaitu normal kembali, ekonomi pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Bapak. Masih banyak hal yang kami minta kepadamu ya Allah kami yang hidup, dan kami sungguh percaya Engkau telah sediakan yang terbaik. Bila Engkau Tuhan sempurnakan setiap doa kami, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, kami itu jemaat kasihan Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Sampaikan berita kebenaran firman Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.